Halo teman traveling, apakah traveling ke luar negeri itu mahal? Jawabannya bisa iya bisa tidak tergantung dari gaya traveling yang kita pilih. Karena dalam dunia traveling sendiri ada bermacam-macam style atau gaya para traveler. Salah satunya budget traveler, yaitu orang-orang yang traveling dengan cara mengatur pengeluaran menjadi lebih murah. Saya sendiri sejak mulai menggeluti hobi traveling, memilih traveling ala budget traveler. Karena budget saya memang terbatas, dan kedua, kalau ada cara yang lebih murah, kenapa pilih yang lebih mahal? Nah, bagi teman-teman yang ingin traveling ala budget traveler, mungkin karena penasaran atau mungkin memang budget travelingnya terbatas, tips saya berikut ini mungkin ada manfaatnya untuk Anda. Salah satu item yang tidak bisa kita hapuskan dari daftar pengeluaran kalau kita traveling ke luar negeri adalah tiket pesawat yang harganya relatif mahal. Namun sebenarnya dengan sedikit trik dan usaha kita masih bisa mengurangi budget untuk tiket pesawat ini dengan cara berburu tiket promo. Beberapa maskapai sering sekali mengadakan promo bahkan sampai besar-besaran. Saya pernah mendapatkan tiket pesawat dari Padang ke Kuala Lumpur hanya seharga Rp284.900 pulang pergi. Pernah juga dari Kuala Lumpur ke Brunei Darussalam hanya seharga Rp300.000 juga pulang pergi. Kemudian ke India yang masa terbangnya sampai 5 jam saya dapatkan tiket seharga Rp1.900.000 juga pulang pergi. Biasanya tiket promo ini untuk penerbangan 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Jadi bila teman-teman traveling sudah berencana atau punya planning untuk traveling, kemudian menemukan ada tiket promo, segera amankan. Karena promo ini tidak datang setiap hari dan orang-orang yang berminat dengan tiket promo ini juga banyak. Salah satu cara untuk menghemat biaya traveling adalah dengan mencari penginapan-penginapan yang harganya murah. Menariknya di luar negeri, terutama di negara-negara yang banyak didatangin oleh para wisatawan, banyak sekali tersedia penginapan-penginapan yang harganya sangat bersahabat di kantong para budget traveler. Dan yang tak kalah menarik, di penginapan-penginapan seperti ini banyak sekali berkumpul para budget traveler dari berbagai negara. Jadi kita bisa ngobrol, berbagi pengalaman, bahkan menjalin persahabatan dengan mereka. Hal yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita menginap di hotel berbintang. Jadi konsep traveling alone, you will not be alone. Traveling sendiri kamu tidak akan kesepian, hanya berlaku kalau kita menginap di penginapan-penginapan yang banyak didatangin oleh para budget traveler yang orang biasanya memang ramah dan sangat terbuka. Nah, satu trik lain teman-teman traveling, jangan malu untuk melakukan tawar-menawar. Apalagi kalau kita tinggal dalam waktu lama. Biasanya penginapan-penginapan seperti ini akan memberikan harga atau diskon khusus untuk orang yang menginap lebih lama. Saya sendiri biasanya booking dulu untuk 1 malam, kemudian kalau saya mau lanjut untuk beberapa malam lagi, saya akan melakukan tawar-menawar dengan mereka. Saya mau tinggal lebih lama nih, bisa nggak diberi diskon khusus? Salah satu rahasia berhemat saat traveling adalah jangan pernah makan di restoran yang hanya dikunjungi oleh para turis. Karena harganya sudah pasti mahal, sementara rasanya biasa saja, bahkan cenderung tidak enak. Saya lebih suka datang ke restoran yang banyak dikunjungi oleh orang lokal. Selain harganya masuk akal, yang paling tahu rasa dan kualitas makanan setempat pastilah orang-orang yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Saya menemukan chai yang paling enak di India itu bukan di restoran, tapi di warung-warung kecil yang banyak ditongkrongi oleh orang lokal. Satu hal lagi, bila kita berkunjung ke restoran yang tidak ada daftar harganya, jangan malu untuk bertanya berapa harga makanan yang mereka jual. Bila dirasa terlampau mahal, kita bisa dengan sopan mengatakan terima kasih, saya akan datang lain waktu. Di beberapa negara juga porsi makanannya lebih besar dari porsi rata-rata makanan di negara kita. Jadi kita sebaiknya bertanya atau melihat seberapa besar porsi makanan yang mereka punya. Kalau dirasa itu terlampau banyak untuk kita bisa tanyakan apakah mereka menjual dalam porsi yang lebih kecil. Jalan kaki saat traveling, kenapa enggak? Dengan berjalan kaki, kita bisa mengenal tempat yang kita kunjungin dengan lebih baik.
Dengan berjalan kaki kita juga bisa menemukan tempat-tempat menarik yang mungkin tidak akan kita temukan kalau kita menggunakan kendaraan. Saya pernah berjalan kaki waktu mengunjungi Laos dari penginapan ke airport itu sejauh 4 atau 5 km pada pagi hari. Saya melihat bagaimana kehidupan pagi di Laos, sangat menarik sekali. Kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan, saya lebih memilih menggunakan kendaraan lokal, kendaraan yang juga digunakan oleh orang-orang lokal. Sangat menarik sekali merasakan bagaimana kehidupan orang lokal dan berinteraksi dengan mereka. Dan yang pasti, lebih murah. Trik lain berhemat saat traveling adalah jangan bawa barang terlampau banyak. Kalau bisa maksimal 7 kg saja sesuai dengan ukuran maksimal tas yang boleh dibawa ke kabin pesawat. Kalau bisa malah kurang dari 7 kilo lebih bagus karena itu akan memudahkan kita dalam bergerak dan kita juga tidak mudah capek. Selain itu, dengan membawa sedikit barang juga lebih hemat. Beberapa maskapai menerapkan harga tiket terpisah dengan harga bagasi. Jadi kalau barang kita sedikit kita tidak perlu membeli bagasi tambahan dan itu sangat menghemat dalam traveling. Nah, itulah beberapa tips yang biasa digunakan oleh para budget traveler untuk menghemat biaya traveling. Mungkin masih banyak trik-trik lain yang biasa digunakan. Bila teman-teman mengetahuinya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga konten kali ini ada manfaatnya untuk Anda. Bila suka dengan konten tua-tua traveling, silahkan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.